Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 10 Maret 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Akar Kepahitan atau Akar Pertumbuhan. Akar kepahitan atau akar pertumbuhan. Firman Tuhan terambil dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ketujuh, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa kehidupan ini di dalam menghadapi masalah bukan besar kecilnya masalah, namun seberapa dalam kami itu tumbuh berakar di dalam iman kami kepada Engkau. Semakin dalam iman kami, maka semakin kuat pertumbuhan kami ke atas. Tatkala iman kami semakin rendah, semakin tidak memiliki daya ikat yang kuat kepada Tuhan, maka kami dengan mudah dirubuhkan oleh masalah hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, kalau kita bicara tentang pohon, maka yang paling tidak indah, paling tidak enak dilihat, dan yang paling kotor itu adalah akar. Saya ulangi kembali. Yang paling tidak indah, yang tidak kelihatan, yang kotor, dan bentuknya itu tidak beraturan, yaitu akar. Yang indah itu apa? Yang indah itu adalah buah dari pohon yang dihasilkan oleh pohon tersebut. Yang kedua mungkin daun, yang berikut baru kayu dan seterusnya. Bahkan akar itu tidak pernah dipakai sekalipun ada kerajinan yang menggunakan akar. Tapi kalau batang dipakai, batang pohon itu dipakai untuk mebel, untuk segala macam kebutuhan, untuk membangun rumah, untuk membangun jembatan dari kayu dan segala sesuatunya. Akar itu diabaikan biasanya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Namun justru peranan akarlah yang menjadikan batang itu tumbuh, dahan itu tumbuh, ranting itu tumbuh, daun-daunan tumbuh dengan lebat. Kemudian yang terakhir adalah buah. Tanpa akar, maka bangunan ke atasnya itu tidak akan bertumbuh, yang jelas akan mengalami kematian. Yang berbicara tentang masalah akar, yang menarik itu pohon korma. Sangat jelas kita tahu bahwa pohon korma itu tumbuh di padang pasir. Apakah padang pasir ada air? Ada di bagian bawahnya, namun sangat dalam. Jadi dalam tulisan yang saya baca itu, akar daripada pohon korma itu, kalau kedalaman airnya 5 meter, maka akarnya akan terus mencari sumber air 5 meter. Kalau kedalamannya 10 meter, maka akarnya akan terus mencari sampai menemukan. Dan yang menarik para petani pohon korma, untuk agar pohon korma itu tumbuh, maka itu disimpan batu di atasnya. Mengapa disimpan batu di atasnya? Supaya tidak tumbuh batangnya dulu. Karena ada disimpan batu di atasnya, ada tekanan dari atas, maka akar akan menembus dulu ke bawah sampai cukup kuat, sampai cukup banyak. Baru kemudian dia akan tumbuh ke atas. Kalau tidak dikasih batu, dia akan cepat tumbuh ke atas. Lalu akarnya tidak kuat, tidak menemukan air dengan cukup, maka akan mati. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kehidupan ini, sesungguhnya bukan berat masalahnya, banyak atau tidak masalahnya, berat ringan atau tidak masalahnya. Tetapi yang terpenting seberapa dalam akarmu. Kalau dalammu akar dikatakan di dalam firman Tuhan, engkau teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, maka engkau akan kuat menghadapi apapun juga yang ada di luarmu. Tapi kalau akarmu itu akar yang pendek, akar yang mudah dicabut, akar yang mudah menemukan air dengan cepat, maka dengan mudah dicabut, dengan mudah juga dihempaskan, dengan mudah juga dihancurkan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang filosofi pohon korma, akar pohon korma, maka kita boleh belajar banyak hal di dalam hidup ini. Bahwa kehidupan ini pasti mengalami tekanan, dan tekanan itu tidak selalu buruk. Berbicara tentang pohon korma, karena tekanan batu yang ada di atasnya yang sengaja memang dibuat agar tidak cepat keluar dahulu, dia akan terus menembus ke dalam
Sehingga sekalipun hidup di padang pasir, di tengah terik matahari, dan tumbuh-tumbuhan lain itu tidak tumbuh di sana, namun pohon korma itu sanggup tumbuh. Pohon-pohonan lain itu tidak tumbuh di padang pasir. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara demikian, bagaimana kena mengenai kehidupan kita? Sama dengan kehidupan kita juga. Terkadang kita diizinkan hidup di padang pasir, namun engkau pohon apa? Engkau pohon ubi, pohon singkong, atau pohon apa? Kalau engkau pohon korma, engkau akan tetap bertahan. Mengapa? Karena salah satu sifat pohon korma, dia punya akar yang terus merambat ke bawah sampai menemukan sumber air. Sahabat seperjalanan, kita juga sebagai anak Tuhan juga demikian. Kita punya masalah yang sama. Satu dengan orang lain punya masalah yang sama. Punya problem yang sama. Mengapa yang satu rubuh dan mengapa yang lain tetap kuat? Alasannya jelas sekali, yaitu firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Berakar, dibangun, bertambah teguh di dalam iman, dan dikatakan melimpah dengan syukur. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yang cukup menarik bagian yang keempat, melimpah dengan syukur, apa urusannya dengan katakanlah pertumbuhan? Saya boleh katakan salah satu sumber masalah di dalam kehidupan kita ini yang benarkan melimpah dengan syukur, yaitu kehidupan yang tidak bisa bersyukur atau kehidupan yang kurang bersyukur. Kalau tidak bersyukur jauh lebih berat. Kehidupan yang tidak bersyukur atau kurang bersyukur sesungguhnya adalah kuman. Sesungguhnya adalah hama yang merusak tanaman kehidupanmu. Akan merusak batang, akan merusak ranting, akan merusak katakanlah daun, dan tentunya akan merusak buah yang seharusnya kita hasilkan. Sehingga berbicara tentang berakar, dibangun, bertambah teguh di dalam iman, salah satunya juga adalah bersyukur. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bicara tentang beban berat hidup di dalam dunia ini sangat tergantung sejauh mana Anda punya rasa syukur. Kalau Anda punya rasa syukur, Anda akan bahagia. Sekalipun makan terbatas, tempat tinggal terbatas, penghasilan terbatas. Ada orang yang penghasilan terbatas, dua-duanya sama-sama terbatas, sama katakanlah persentase terbatasnya, namun yang satu bisa bersyukur, yang satu tidak bisa bersyukur. Ada orang di dalam sakit, mengeluh, katakanlah cemas, khawatir, takut. Ada orang yang di dalam sakit yang sama, dia tetap tersenyum, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap meyakini hidup dan mati ini adalah di tangan Tuhan. Dan dia kerjakan saja bagian dia dengan sebaik-baiknya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Akar kepahitan atau akar pertumbuhan. Kalau akar kepahitan adalah segala hal yang membuat engkau tidak bersyukur. Cemas, khawatir, marah. Apalagi benci, dendam, semua hal yang negatif, akar-akar kepahitan itu yang masuk ke dalam hidupmu. Tidak puas. Hidup ini memang tidak ada yang sempurna. Kita akan berhadapan dengan hal yang tidak memuaskan hidup kita. Namun tak kala engkau tidak bersyukur, maka yang ada adalah akar kepahitan. Namun tak kala engkau bersyukur, yang terjadi adalah akar pertumbuhan. Tak kala engkau punya akar pertumbuhan ke dalam, engkau akan bisa bertumbuh ke atas. Bertumbuh yang dikatakan akan menghasilkan buah pada musimnya yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita memilih mau hidup di dalam akar kepahitan atau memilih dalam akar pertumbuhan. Pilihan ada di dirimu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, tantangan, rintangan, problem dalam hidup ini, Tuhan yang membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berharap dan memohon sesuatu, Tuhan yang akan kabulkan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, berakar yang mendalam di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam iman. Yang kita perlu lakukan adalah akar pertumbuhan dan bukan akar kepahitan. Menyimpan segala sesuatu yang buruk dan hidup tidak pernah bersyukur. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.